Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Gosa'a dalam kajian Tafsir Luqman. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu insan kamil ya. Bukan Ridwan Kamil, insan kamil ya, bukan Ridwan Kamil ya. Di sini sebenarnya ada materi ya, ada materi yang untuk saya muat besok, tapi ini menarik sekali untuk kita kaji atau kita bahas. Tapi saya tidak membahas dari sisi yang sudah menjadi pandangan umum atau pandangan ulama tentang insan kamil. Saya lebih menekankan kepada definisinya menurut apa yang ada di dalam format dan struktur Al-Quran, yaitu berdasarkan variabel-variabel yang ada. Nah, untuk jelasnya kita akan melihat surat Al-Insan itu sendiri ya, surat ke-76 dalam Al-Quran. Kita akan melihat mushafnya, ada variabel apa saja, ada informasi apa saja yang bisa kita gali dari surat tersebut ya. Ayo kita lihat mushafnya langsung. Berikut ini adalah dua halaman Al-Quran yang berisi surat Ad-Dahr ya, atau Al-Insan, di mana pada halaman 462 terdapat surat Al-Insan atau Ad-Dahr sebanyak 13 ayat ya, di sini 13 ayat. Di mana 13 ayat ini menempati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 baris ya. 13 ayat menempati 10 baris pada halaman 462. Sedangkan pada halaman 463 berisi surat Ad-Dahr ya, ayat 14 sampai dengan ayat 31. Artinya surat Ad-Dahr atau Al-Insan pada halaman 463 adalah sebanyak 18 ayat. Kalau tadi di halaman 462 13 ayat menempati 10 baris, sedangkan di halaman 463 surat Ad-Dahrnya menempati 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 baris. Jadi ada 15 baris pada halaman 463. Ada hal yang lain yang perlu kita cermati pada halaman ini adalah di sini terdapat dua ain ya. Yang pertama adalah ain ke-19 di sini ya. Ain ke-19 dan ain ke-20 di sini atau tanda ruku di sini. Di mana pada ain ke-19 terletak di ayat ke-22 dari surat Ad-Dahr. Dan ain ke-20 terletak di ayat ke-31. Selanjutnya adalah di sini pada halaman 463 terdapat surah yang lain yaitu surat Al-Mursalat, surat ke-77 di sini ya. Dengan jumlah ayat 1 2 3 ayat yang terletak dalam satu baris ya. Terletak satu baris. Nah, sekarang kita amati tanda wakaf yang ada di ayat di sini. Ayat 1, 2, dan 3. Tanda wakafnya adalah lam alif ya sini ya. Ayat 1 lam alif, ayat kedua lam alif juga, ayat ketiga juga lam alif. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji lagi, kita akan menggali lagi ada pesan apa di balik variabel yang ada tadi ya, variabel baris, variabel ayat, variabel tanda wakaf di sini, variabel tanda ruku atau tanda ain di ayat-ayat yang ada. Yuk kita kaji lagi ada pesan tersebutnya apa di balik kedua halaman tersebut. Pada halaman 462 dan 463 kita akan mendapatkan data yang sebagai berikut ya. 462 di mana terdapat surat Ad-Dahr ayat 1 sampai 13 ya. Di mana ini menempati 10 baris. Kemudian di halaman 463 itu terdapat surat Ad-Dahr yang terdapat ayat 14 sampai 31 ayat ke-31. Artinya di sini terdapat 18 ayat ya.
yang menempati 15 baris. 15 baris. Dan variabel yang lain adalah ada di situ ain ke-19 dan ain ke-20. Ini berada di ayat ke-22 dan ini berada di ayat ke-31. Ya. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa ada total baris di surat Ad-Dahr ini ya. Di sini 10 baris, di halaman 462, di halaman 463, di sini terdapat 15 baris. Jadi totalnya adalah 25 baris. Ada bisa kita korelasikan ke dua variabel Al-Quran di angka 25 ini. Yang pertama adalah surat ke-25 dalam Al-Quran adalah Al-Furqan. Ya, Al-Furqan. Jumlah ayatnya 77. Makanya pada halaman 463 itu pada baris terakhir ya, pada baris terakhir ada 1, 2, 3 ayat ya. Ya 1, ayat kedua dan ayat ketiga ya. Di surat ke-77. Surat ke-77 kan Al-Mursalat ya. Surat ke-77 Al-Mursalat. Ini yang pertama. Artinya bahwa seorang yang insan kamil ini harus mengerti tentang Al-Furqan. Namanya dari Al-Quran kan Al-Furqan ya. Dia paham benar dengan Al-Quran. Paling tidak dalam kehidupannya dia bisa mengimplementasikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah surat yang jumlah ayatnya 25. Yaitu hanya satu, yaitu surat ke-84. Yaitu Al-Insyiqaq. Nah, ini kemarin kita ada bahas ya, Al-Insyiqaq. Ya. Terbelah ya. Jumlah ayatnya 25, hanya satu ini. Berarti kalau 84 ditambah dengan 25 sama dengan 109. Surat ke-109 kan Al-Kafirun ya. Nah, Al-Kafirun di sini bukan orang kafir atau bisa dikategorikan orang di luar Islam, bukan. Tapi lebih kepada Al-Kafirun sendiri kan bisa berarti menutup diri ya. Menutup diri atau menyembunyikan. Nah, artinya bahwa seorang yang insan kamil di sini mampu menguasai dirinya, mampu menutup dirinya terhadap hadun nafsi ya. Ya. Nah, ini juga nggak perkara mudah gitu loh untuk apa namanya menahan keinginan dunia gitu. Nggak gampang seperti itu. Ya. Nah, inilah yang dari data dari halaman 462 dan 463. Nah, ini nanti juga akan kita urai lagi di ain yang ke-19 dan ke-20. Ini akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa pesannya. Kalau dari penjelasan barusan ya, bahwa situ ada sebuah pesan bahwa seorang insan kamil ya, seorang insan kamil di situ dia bisa menutup diri dari keinginan dunia ya. Sekarang kalau kita ingin menjadi seorang insan kamil, apa sanggup kita gitu, menutup keinginan dunia kan? Sementara kita sebagai manusia normal, wadah punya keinginan itu macam-macam gitu kan. Apalagi yang ya gitulah kan gitu kan. Artinya bahwa nggak gampang kita untuk dalam tataran menjadi seorang insan kamil gitu. Yang paling bawah sekalipun kan gitu. Karena nggak mudah gitu. Ya, tapi nggak ada salahnya kalau panjenengan mau mencoba gitu loh ya. Mau mencoba dalam artian ya, cuman harus istiqomah, memang harus benar-benar diniatkan dalam diri kita gitu ya. Nah, ini terus terang saya mendapatkan ide untuk menayangkan ya atau membahas tentang insan kamil ini dari grup chat ya, dari grup chat apa namanya grup chat dari Purwakarta ya, teman-teman dari Purwakarta. Terima kasih atas
masukannya, makanya saya tidak berkomentar karena itu akan saya jadikan sebuah konten. Terima kasih buat Pak Prayit, ada di situ ada Bu Ugi, kemudian ada Pak Khalil ya, Pak Idam ya, Pak Idam Khalil, terus kemudian ada aduh lali aku siapa aja itu namanya itu ya. Pokoknya teman-teman ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman di Purwakarta ya. Ini semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat tadi ya. Nah, kita lanjutkan saja. Pada halaman 463 di situ kan ya, pada halaman 463 di situ kan ada tanda ain ya, tanda ain yang di atasnya gitu ya, tanda ain ya. Itu terletak ini saya tulis di angka Arab biasa ya. Nah, sebenarnya angka ini juga angka Arab nih, gitu loh, bukan angka Latin. 1, 2, 3 yang kita pakai sebenarnya juga angka Arab. Ini juga angka Arab nih sebenarnya nih. Nah, 22. Terus kemudian yang merupakan ain ke 19. Yang kedua adalah salingan juga 31 ya. Lain di sini ainnya adalah 20. Ya. Nah, kalau kita amati, kenapa nggak gampang kita menjadi seorang insan kamil ya? Di situ tadi kita udah bahas bahwa jumlah baris pada halaman tersebut ya yang ditempati oleh surat Ad-Dahr adalah 15 baris ya. 15 baris. Kalau kita korelasikan ke dalam surat Al-Qur'an, suratnya adalah surat Al-Hijr. Jumlahnya 99. Nah, makanya ada sebuah bisa dibilang definisi ya, definisi dari insan kamil itu adalah seseorang yang sudah mampu menerima atau bisa dibilang sebagai manifestasi dari asma-asma Allah ya di sini ya. Nah, makanya kan nggak gampang gitu untuk kita menjadi seorang insan kamil ya. Kalau manusia ini sebagai wadah itu ya harus benar-benar kuat lahir dan batin gitu loh ya. Karena 99 sini sebagai ya Asmaul Husna ya. Nah, makanya di sini pun juga, tapi bukan tidak mungkin tidak bisa, ya bisa saja, kembali lagi tergantung dari pribadi kita. Karena apa? Ini kan ini ada dua jawaban ya. Ini adalah Al-Qur'an dan ini sekaligus juga sebagai manusia kan, Anas. Ya. Sama aja dengan ini sebenarnya. Kalau 19 tambah 20 tambah 20 itu hasilnya adalah 39. Surat ke-39 adalah Az-Zumar. Jumlahnya 75. Ini juga 114. Ya. Nah, berarti seorang insan kamil itu tidak hanya sekedar dia sebagai manifestasi dari manifestasi dari Allah ya gitu loh. Artinya manifestasi bukan perwujudan bukan, tapi lebih kepada dia benar-benar bisa mengamalkan dalam kehidupannya itu sebagai apa? Karena kalau kita lihat di dalam halaman tersebut ya, ini kan di ain ke 22 dan di ayat ke-22 dan ayat ke-31 ya. Kalau secara surat ke-22 adalah Al-Hajj ya. Haji, kesempurnaan dalam keislaman kita karena udah rukun Islam yang terakhir ya. Kemudian 31 kemarin kita sudah bahas adalah Luqman. Gitu. Jadi tidak sesederhana itu kita insan kamil menyebut insan kamil atau untuk menjadi insan kamil nggak sesederhana itu, bro, gitu loh. Nah, sekarang kita lihat lagi, ya, kita lihat lagi bahwa di ain ke 19 ya, ain ke 19 itu dimulai di halaman 463 ini ya, di halaman 463 ini ya, itu dari ayat ke-14 sampai ke 22. Berarti ini ada 9 ayat ya.
ada 9 ayat. Di ain ke-22. Begitu juga di ain yang ke-20. Di sini kan ain ke-19, ain 20-nya itu di 31 ya. Ini pun juga sama karena dimulai dari ayat ke-23 sampai 31 ya. Ini kan juga 9 ayat ya. Nah kan sama, ini 9, ini 9. Ya. Ya. Yang menempati 15 baris pula ya. Coba, begitu konsistennya Al-Qur'an ya. Dari baris saja dihitung gitu loh. Nah, makanya kenapa di baris terakhir di dalam halaman 463 itu terdapat suratnya adalah Al-Mursalat, malaikat yang diutus. Nah, kita akan bahas apa itu malaikat yang diutus di situ ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ain 19 dan ain 20 memiliki jumlah ayat yang sama, yaitu 9 ayat. Angka 9 kemudian kita korelasikan menjadi urutan surat dalam Al-Quran ya. Surat ke-9 dalam Al-Quran adalah At-Taubah ya, At-Taubah dengan jumlah ayat 129 ya. Sama ya. Kalau kita jumlahkan ayatnya hasilnya adalah 258 ayat ya. Nah, kita coba bahas di sini adalah At-Taubah, artinya pertobatan. Yang namanya pertobatan kan artinya kan proses mensucikan diri ya. Karena situ kan pengakuan dari kesalahan, pengakuan dari dosa-dosa kita, kekeliruan kita. Ibaratnya kita benar-benar membersihkan kotoran dalam tanda kutip, kotoran batin kita ya. Karena kita ingin berhadapan dengan yang maha suci, artinya kita juga harus mensucikan diri kita. Surat Asy-Syu'ara ayat 89 ya, surat ke-26 ayat 89 itu kalau kita terjemahkan, itu adalah kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, kalau kita lihat di sini angka 9 ya. Angka 9. Menurut tafsir Luqman, ain 9 itu artinya hati. Makanya hati kita harus bersih. Ya. Bersihnya seperti apa? 256. 256 ini merupakan jumlah kekosongan baris seluruh Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai dengan Anas. Ada 258 baris kosong. Nah, yang dimaksud baris kosong adalah, ini ibarat saya gambarkan, saya misalkan ini baris 18 ya, sambil misal ini, katakanlah ini 18 baris ya. Yang dimaksud baris kosong adalah, ini identitas surat, kan selalu ditulis begitu ya, walaupun ada yang ditulis dalam satu baris, ini ditulis dalam 2 baris. Ini identitas surat. Nah, yang di bawah sini kan basmalah ya. Dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Di sini. Berarti ada 2 baris kosong. Nah, totalnya dari Al-Fatihah sampai dengan Anas, totalnya adalah 256. Di sini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kemarin saya sebutkan ya, bahwa yang namanya baris ya, baris-baris Al-Quran itu adalah wadah tempat kita ya. Di sini mengandung artian apa? 258 ini wadah kita itu harus kita kosongin ya, dengan cara kita sucikan ya hati kita agar kosong ini. Nah, yang namanya kosong kan untuk mengisinya gampang, mudah ya kan. Nah, makanya kalau ini kita kaitkan dengan ayat yang lain dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran. Bagaimana proses kita melakukan dialog dengan Allah. Ini kan menarik. Ada di surat Asy-Syu'ara ya, surat ke-42, surat Asy-Syu'ara ayat 51. Itu bagaimana Allah
berkata-kata dengan kita. Di situ dikatakan bahwa tidak mungkin seseorang, ya, tidak mungkin seseorang bahwa Allah akan berkata-kata kepada dia kecuali melalui perantaraan wahyu atau di balik tabir atau mengutus seorang utusan. Dan dia Allah, ya, dan dia Allah mengizinkan dan yang dikehendaki, ya, memberikan wahyu yang diizinkan dia dan yang dikehendaki. Artinya kan Allah berhak, ya kan? Ya kalau wahyu nggak mungkin, otomatis nggak mungkin kalau kita bicara wahyu, ya. Tapi kan bisa jadi menjadi sebuah rahmat kita, ya kan? Kita diajak berdialog dengan Allah kan gitu kan. Tapi dengan catatan apa? Yang namanya dengan perantaran wahyu kan Al-Quran. Al-Quran bisa kita jadikan media untuk kita berdialog dengan Allah, ya kan? Nah, kalau Allah sudah pasti mengetahui bahasa kita, Allah sudah pasti mengetahui keinginan kita, walaupun itu hanya di angan-angan ataupun di dalam hati sekalipun. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara kita mengetahui bahasa Allah, kan gitu. Salah satu caranya adalah, bisa kasih bocoran nih, untuk kita memahami sedikit, ya, sedikit. Karena kan gini, Al-Quran adalah firman Allah. Tentu di situ adalah mengandung perkataan Allah. Kalau kita ingin mengetahui bahasa seseorang, misalnya, mengetahui bahasa seseorang, artinya kita harus belajar, bergaul terus-menerus dengan orang tersebut, yang misalnya kayak saya lah gitu kan, orang Jawa kan gitu, pengen bisa bahasa Sunda dengan cepat, kan saya harus pergi ke tempat yang misalnya di Bandung atau di mana, Cianjur gitu kan, Sukabumi, yang ada bahasa Sundanya, sehingga saya bisa dengan cepat untuk beradaptasi. Nah, bagaimana kita bisa berdialog dengan Allah kalau Al-Qur'annya saja kita nggak pernah baca? Ya, sebenarnya salah satu cara untuk kita berdialog dengan Allah adalah kita melakukan download. Mendownload apa? Ya Al-Quran itu sendiri. Dengan cara apa? Ya dibaca, ngaji. Ya kan, satu hari satu juz, ya kalau istilah populernya one day one juz lah. Nah, itu sebenarnya dalam proses apa? Itu proses installment dalam diri kita. Kita menginstal sebuah program yang sudah Allah bikin. Ayat kauniyah dan ayat kauliyah kan gitu. Nah, belum lagi, makanya kenapa dalam satu halaman tersebut, halaman 463, ada surat Al-Mursalat di situ. Al-Mursalat artinya apa? Malaikat yang diutus. Diutus kepada siapa? Kepada al-insan, manusia. Satu baris dengan apa? Dengan al-insan. Al-insan yang seperti apa? Yang membersihkan sembilannya, yang membersihkan hatinya. Ya, dengan cara apa? Ini jumlahnya 18. 18 adalah ain. Tanda-tanda ruku ini. Ya. Artinya apa? Dengan kata lain Al-Qur'an. Satu. Di dua ayat ini yang saya maksud adalah 9 ayat di ain 19 dan 9 ayat di ain 20 menempati 15 baris. Seperti saya sudah jelaskan tadi bahwa itu berbicara tentang Al-Quran. Ya, itu adalah sarana kita untuk mengerti, memahami apa yang Allah hendak sampaikan kepada kita. Nah, ya kan? Nah, next kita akan bahas tentang, ini lebih luar biasa. Ya, lebih detail kita akan membahas tentang insan kamil seperti apa gitu, menurut tafsir Luqman. Ini kita belum membahas tentang surat di Al-Mursalat yang pada halaman tersebut, di halaman 463, di mana situ kalau kita lihat, ya, makanya sempat saya singgung sedikit situ. Ada baris terakhir, ya, baris terakhir pada halaman 463. Di situ kan ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dari surat Al-Mursalat. Ya, makanya tadi saya suruh ngamatin di
atas ayat ada sebuah tanda, yaitu tanda wakof. Hurufnya adalah lam alif, dan lam alif. Ada 3 lam alif di atas ayat. Lam alif secara urutan huruf ini adalah urutan ke-28. Nah, ini kan kita udah bahas kemarin nih. 28 kali 3. Ya, 28 kali 3 sama dengan 84. Ini kan udah kita bahas kemarin, bahkan barusan kita juga bahas. Ya kan? Ini dan ternyata ada kesamaan format seperti ini pada surat yang lain. Ini subhanallah. Benar-benar subhanallah. Makanya saya bersyukur ya. Saya bersyukur bahwa Allah memberikan rahmatnya kepada saya. Ya, saya kan ada ayat yang mengatakan bahwa aku sebagaimana persangkaan hambaku. Makanya saya selalu berbaik sangka kepada Allah. Allah senantiasa memberi kemudahan kepada saya dalam mempelajari Al-Quran. Ya, mempelajari isi Al-Quran dari sisi format dan strukturnya. Baik, saya rasa pembahasan kita tentang insan kamil, maaf, untuk tayangan sekarang ini kita cukupan. Nanti kalau saya panjang malah mumet jenengan ya, malah bingung juga. Nanti dicerna dulu pelan-pelan, diresapi, dihayati. Mudah-mudahan Anda semua menemukan versinya masing-masing. Ya, saya hanya memberikan sebuah patokan-patokan ya. Mudah-mudahan Anda menemukan versi Anda masing-masing. Apa itu insan kamil? Baik, sebelum itu saya sekali lagi demi keberlangsungan channel kita bersama ini ya, mohon untuk di-subscribe, like, dan di-share ya. Mudah-mudahan saya hanya bisa mendoakan semoga dengan subscribe Anda, dengan like Anda, dengan share Anda, Allah senantiasa juga memberikan kemudahan pada Anda. Amin, amin ya robbal alamin. Ada salah kata, ada salah ucap, ada salah apapun dalam penyampaian, saya pribadi Gosa'a minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, terima kasih.